saya Wahyu Kurniawan, NIM K4518-041, kelas B. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh salinitas dan ekstrak gel lidah buaya terhadap respon pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hijau yang memiliki laju pernafasan tinggi dan emisi panas yang tidak dapat disimpan lebih dari 4 minggu. Hal ini disebabkan aktivitas metabolisme yang intens di dalam polong biji yang belum matang, pematangan lanjutan, peningkatan proses degradasi, hidrolisis molekul pati, dan konsumsi gula sederhana dalam proses respirasi. Buaya termasuk famili Liliaceae yang terdiri dari 360 marga. Saat ini sudah termasuk dalam famili Aloeaceae. Lidah buaya merupakan tanaman sukulen abadi yang tumbuh di iklim panas dan kering yang membentang melalui daerah hangat di dunia. Daunnya berdaging dengan pinggiran bergerigi seperti mawar. Penambahan gel lidah buaya sebagai edible coating dilakukan dengan cara merendam makanan, diekstrak atau disemprotkan pada makanan. Karena sifat pembentuk gel lidah buaya ini mudah menempel di kulit buah dan sayuran. Gel lidah buaya banyak digunakan untuk keperluan medis, pengolahan kosmetik, selain aplikasi dalam nutraceutical dan industri makanan. Daunnya panjang dan tebal, berair dengan roda seperti pilotaksi. Kedua sisi daunnya memiliki struktur berduri dengan ujung yang berduri. Lidah buaya mengandung selulosa dan hemiselulosa di bagian dinding sel sebagai karbohidrat, serta protein, lipid, asam amino, vitamin, enzim, dan senyawa anorganik yang baik di jaringan parenkim dan sel dan Golgi. Lidah buaya berfungsi sebagai pilihan ramah lingkungan untuk menyediakan nutrisi makro, karbon, nitrogen, dan fosfor, dan mikronutrien yang baik, dan meningkatkan agregasi tanah. Dengan kata lain, lidah buaya juga dapat mendorong pertumbuhan non-fitotoksik dan bebas bahan kimia sebagai suplemen nutrisi untuk tanaman. Lingkungan didefinisikan sebagai eksternal abiotik, yaitu salinitas, panas, air, dan lain-lain, atau biotik, yaitu hewan herbivora yang terkendala dalam membatasi laju fotosintesis dan mengurangi kemampuan tanaman untuk mengubah energi ke biomasa. Efek merugikan dari kelebihan mineral seperti Na+ dan Cl-
pada tanaman disebut stres garam. Garam dalam air tanah dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena ada dua alasan. Yang pertama, keberadaan garam dalam larutan tanah mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan menyebabkan penurunan laju pertumbuhan yang disebut efek osmotik atau defisit air dari salinitas. Yang kedua, jika jumlah garam yang berlebihan masuk ke tanaman dalam aliran transpirasi, akan ada kerusakan pada sel-sel dalam daun yang sedang bertranspirasi dan dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan lebih lanjut. Kemudian variabel yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama perlakuan pertama yaitu air biasa sebagai kontrol, terus perlakuan kedua yaitu air garam ditambah ekstrak gel lidah buaya dengan konsentrasi 5%, terus perlakuan ketiga yaitu air garam ditambah dengan ekstrak gel lidah buaya dengan konsentrasi 10%. Adalah hasil pengamatan perlakuan pertama yaitu air biasa sebagai kontrol. Berikut adalah hasil pengamatan perlakuan kedua, yakni menggunakan air garam ditambah ekstrak gel lidah buaya dengan masing-masing konsentrasi 5%. Berikut adalah hasil pengamatan perlakuan ketiga, yakni air garam ditambah dengan ekstrak gel lidah buaya dengan konsentrasi masing-masing 10%. Kesimpulannya, stres garam mempengaruhi semua proses fisiologis dan biokimia tanaman kacang hijau, seperti perkecambahan, pertumbuhan, pigmen fotosintesis dan fotosintesis, hubungan air, ketidakseimbangan nutrisi, stres oksidatif, dan hasil tanaman. Semakin besar salinitas, maka akan semakin sulit tanaman untuk mengalami pertumbuhan. Pada perlakuan pertama yaitu menggunakan air biasa, menunjukkan respon pertumbuhan tanaman kacang hijau dapat tumbuh dengan optimal selama 5 hari, baik secara kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan pada perlakuan kedua yaitu dengan air garam ditambah dengan ekstrak gel lidah buaya dengan konsentrasi masing-masing 5%, menunjukkan respon pertumbuhan tanaman kacang hijau yang kurang optimal selama 5 hari. Yang terakhir yaitu perlakuan ketiga yaitu dengan menggunakan air garam ditambah ekstrak gel lidah buaya dengan konsentrasi masing-masing 10%, menunjukkan respon pertumbuhan tanaman kacang hijau selama 5 hari yang mengalami stres garam atau gagal tumbuh.